Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Joy, 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 sukacita, sukacita, Yay, berarti adik-adik hari ini bersukacita ya? Ya betul Kak, hari ini sepertinya semuanya bersukacita. Iya, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Hatiku penuh nyanyian. Semua bangkit berdiri ya, ikutin gerakan Kak Dede sama Kak Rina. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik tahu nggak sih, kita ini disayang banget loh sama Tuhan. Ya, Tuhan sangat menyayangi kita ya. Iya, karena kita adalah anak-anaknya. Kita nyanyikan sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dimohon untuk berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dimohon duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu hukumnya yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkan hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita memang bersyukur kita memiliki Allah yang melayakkan kita menjadi anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita boleh mengutamakan, mengasihi Tuhan dari apapun. Mari kita angkat pujian yang terutama dalam hidup ini. Adik-adik sekalian, kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau dibentuk menjadi hati yang mau taat sama Tuhan dan mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagaikan bejana.
adik-adik sekolah minggu di rumah masih tetap semangat ya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Bapa karena Bapa masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini kami masih tetap bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar sedikit daripada firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan, kebenaran-kebenaran ajaran Tuhan, untuk kami teladani, untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, untuk saya Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, berikan juga saya bimbingan agar saya mampu menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca ya adik-adik bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang benar, kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian ayatnya adik-adik untuk hari ini. Nah, kita mau mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau melihat satu produk pasti ada mereknya, ada labelnya, supaya kita mengetahui komposisi dalam produk itu, kita lebih mengenalnya. Demikian juga adik-adik, manusia juga punya yang namanya identitas. Nah, identitas ini contohnya seperti dia punya nama, dia punya ciri-ciri, dia punya sifat, dia juga punya yang namanya agama atau suku atau kewarganegaraan misalnya.
Itu namanya identitas. Gunanya identitas itu adalah untuk memperkenalkan diri kita kepada yang lain atau orang lain untuk mengenal kita. Nah, itu adik-adik identitas. Nah, dalam hal firman Tuhan hari ini kita akan mempelajari tentang anak-anak Allah atau identitas kita. Nah, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, nah itu akan kita pelajari menjadi teladan buat kita, menjadi tiruan buat kita, supaya predikat atau label yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah itu bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik di rumah. Nah, seperti ayat pertama dikatakan adik-adik, lihatlah betapa besar karunia Allah kepada kita sehingga kita disebutkan anak-anak Allah. Nah, kenapa ya kita disebutkan anak-anak Allah? Ayo, kenapa adik-adik sekolah minggu kita disebut anak-anak Allah? Kenapa coba? Ada yang tahu? Oh, adik-adik pintar. Nah, adik-adik tahu. Yang sebelah sana yang lihat, dia tahu, dia tunjuk tangan. Dia bilang kita disebutkan anak-anak Allah karena kita sudah ditebus dengan cuma-cuma. Iya, betul adik-adik. Kita sudah ditebus dengan cuma-cuma, mendapat keselamatan yang cuma-cuma, yang gratis dari Tuhan Yesus melalui salibnya, melalui kematiannya. Iya. Nah, kenapa ya Tuhan itu membuat kita, menyebut kita anak-anaknya? Kenapa? Nah, yang Inang pelajari dan yang kita mau pelajari, Inang itu menyebut kita menjadi anak-anaknya ada tujuannya adik-adik. Ada tujuan yang mau Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita agar kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, melakukan sesuai dengan hukumnya, melakukan sesuai dengan perintahnya. Tentu kalau Bapak kita menyebut kita anaknya, tentu Bapak memberikan pengajaran-pengajaran yang baik buat kita. Kita mengenal Bapak kita. Kita melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bapak kita. Demikian juga ibu kita di rumah kan adik-adik. Ibu adik-adik di rumah kan, adik-adik sangat kenal kan sama mama adik-adik di rumah? Kenal banget pastinya. Oh, itu mamaku, suaranya lemah lembut. Suaranya itu loh lemah lembut, pelan-pelan. Dia kalau aku salah, aku ditegur. Dia selalu mengarahkan aku. Dia selalu membimbing aku. Demikian juga Allah Bapa kita adik-adik. Dia selalu memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan pengajaran kepada kita anak-anaknya yang disebut anak-anak Allah. Ya kan adik-adik di rumah kan? Coba adik-adik bandingkan. Kalau adik-adik misalnya ada dua orang tua yang lewat, terus dia bilang, itu mamamu katanya. Terus, oh enggak, itu bukan mamaku, aku kenal betul dengan mamaku. Kan begitu kan adik-adik bilang? Nah, sama juga seperti kita, seperti orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tahu betul teladan Tuhan Yesus. Kita tahu betul karakter Tuhan Yesus. Kita tahu betul anjuran, ajaran, serta perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus sebagai kita anak-anak Allah. Nah, adik-adik tercinta di rumah, kalau begitu coba Inang tanya, coba sebutkan dulu teladan-teladanmu yang meneladani tentang Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak teladan-teladan Tuhan Yesus? Oh, coba adik-adik sebutkan.
Oh iya, Tuhan Yesus itu teladan dalam apa? Oh, teladan dalam memberi contoh, teladan dalam pengampunan, teladan dalam penderitaan, teladan dalam tidak berdosa, teladan dalam apa? Dalam penyerahan diri, penyerahan masalah kepada Tuhan. Nah, itu semua banyak lagi adik teladan-teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di rumah coba adik-adik ada yang nggak melaksanakan teladan Tuhan Yesus? Dilaksanakan, semua dilaksanakan. Oh hebat, pintar-pintar. Adik-adik sekolah minggu, HKBP sekolah hebat-hebat dan pintar-pintar. Dan seterusnya akan kita lebih laksanakan lagi, lebih sempurnakan lagi teladan itu. Sehingga anak-anak Allah tadi yang dilabelkan kepada kita itu tetap kita jaga dan tetap kita selalu memperbaharuinya jadi anak-anak yang paling luar biasa, yang paling baik dari perbuatan kita adik-adik. Nah, misalkan nih adik-adik di rumah, contohnya meneladani Tuhan Yesus tuh di rumah membantu orang tua, membereskan mainan-mainannya kan, adik-adik kecil yang suka bermain-main di rumah tuh, mainannya dihambur sana sini. Nah, setelah bermain tuh dibereskan kembali, dibantu orang tuanya untuk merapikan kembali supaya rumahnya rapi. Juga adik-adik yang masih batita tuh, yang masih minum pakai dot itu, nah setelah minum tuh jangan dilempar adik-adik dotnya, tapi disimpan. Habis minum disimpan, ditaruh di atas meja supaya nanti tidak cari-cari mama, tidak hilang dotnya di bawah tikus, ya kan? Nah, harus ditaruh di tempatnya, di tempat atau di atas meja supaya mudah mama bersihkan. Nah, dengan seperti itu adik-adik sudah memberikan teladan ke teladan Tuhan Yesus tadi kepada teman-teman, kepada orang tua, udah membantu juga. Kalau adik kita nih lagi butuh bantuan nih, adik-adik yang sudah kelas besar, adiknya mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan pekerjaan sekolah misalkan, adik-adiknya kesulitan, bantuin dong kakak-kakak, bantuin dong abang-abang supaya adik-adik kita itu kita cepat bisa, cepat mengerti. Nah, itu teladan yang harus kita laksanakan setiap hari. Juga mematuhi aturan-aturan orang tua itu. Sekarang kan pelajarannya lagi online nih adik-adik nih di sekolah. Jangan disalahgunakan ya adik-adik belajar online-nya. Kalau mama lihat, adik-adik, mamanya lagi lihat nih, adik buka nih pelajarannya, Zoom-nya, Zoom sekolah dibuka, e-learning-nya dibuka. Begitu mamanya silap pergi sebentar, berubah aplikasinya jadi main game atau nonton YouTube. Kan nggak boleh adik-adik gitu, ya nggak boleh ya adik-adik. Kita harus teladan, kita harus bisa dipercaya, harus bisa kita dipercaya oleh orang tua kita, oleh sesama kita. Nah, supaya Tuhan percaya dengan kita, kita harus bisa dipercaya. Kalau sekarang saatnya belajar dengan baik. Kalau nanti saatnya mau bermain, boleh bermain game boleh. Tapi ingat, ada waktunya. Jangan lama-lama ya adik-adik ya. Sebentar saja. Nah, itu teladan-teladan yang perlu adik-adik lakukan di rumah untuk menolong sesama, juga untuk menolong orang tua. Nah, adik-adik selain teladan tadi yang diberikan Tuhan Yesus itu teladan dalam membantu, Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada kita. Banyak sekali adik-adik. Nah, dan sekarang yang kita bahas ini, yang kedua teladannya itu
di dalam pengampunan. Nah, adik-adik pernah nggak dibikin sakit hati? Pernah nggak sengaja ditendang nih sama temennya, atau nggak sengaja bukunya nih kena robek sama temennya karena jatuh terinjak-injak, sakit hati kan? Atau adiknya nggak sengaja menumpahkan minumannya ke buku adik-adik, rasanya pasti dongkol ya, rasanya pasti sakit hati gitu loh ya. Nah, walaupun sakit hati, kita harus teladan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disakiti loh, disakiti sama muridnya sendiri tuh, sama yang menjual itu. Siapa ya? Adik-adik masih hafal nggak siapa yang menjual Tuhan Yesus? Ada tuh yang sana kakak dengar siapa ya? Yudas Iskariot. Oh iya, dia yang jual Tuhan Yesus ya. Waduh, murid loh, jual gurunya kayak apa itu? Nah, Tuhan Yesus saat itu sakit sekali adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus mengampuni Yudas Iskariot, juga mengampuni orang-orang yang waktu ketika Tuhan Yesus disalibkan, yang menusuk lambungnya, memaku tangannya, memaku kakinya, bahkan yang memakaikan mahkota di kepalanya itu diampuni sama Tuhan Yesus. Diampuni, bahkan didoakan adik-adik. Disampaikan, didoakan kepada Allah Bapa. Demikian juga kita adik-adik. Kalau ada musuh kita, ada yang menyakiti hati kita, ada yang buat kita rasanya aduh pengen marah deh, aduh rasanya pengen kita pukul, rasanya sakit gitu loh, sakit hati. Tapi kita harus ikuti Tuhan Yesus yang mau mengampuni, yang mau memaafkan, yang mau mengasihi, memaafkan sesama. Karena itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ada lagi adik, teladan kemurahan hati. Diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu ya kemurahan hatinya? Iya, kemurahan hati itu adik-adik dimana kita bisa menolong orang lain, bisa memberikan apa yang kita punya untuk orang lain. Kakak ini apa sih maksudnya? Itu loh maksudnya adik-adik. Misalkan nih adik-adik dalam mengerjakan tugasnya di sekolah nih, adik-adik sudah selesai nih, udah ngerti, udah selesai kerjakan tugasnya di sekolah, mau dikumpul ini besok. Nah, berhubung teman kita yang belum selesai karena kekurangan alat atau karena kekurangan bahan-bahan, nah kita boleh bagi bahan kita boleh bagi yang kita punya untuk teman-teman kita menyelesaikan tugasnya, untuk teman-teman kita juga bisa sama seperti kita, sama-sama selesai tugasnya. Itu adik-adik, itu diberikan teladan kemurahan hati. Atau kita punya nih lebih berkat dari Tuhan, di sekeliling kita ada yang kurang berkat Tuhan. Nah, kita boleh memberikan dan sangat dianjurkan adik memberikan kelebihan berkat yang ada pada kita kepada orang lain, karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya kan adik-adik ya? Adik-adik sekolah minggu semua pasti jempolan dan mau memberikan yang adik-adik punya untuk yang lain, untuk menolong yang lain. Terus teladan yang berikutnya adik-adik yang harus kita tiru daripada Tuhan Yesus, yaitu tentang kesabaran. Jangan mudah marah-marah, jangan mudah emosi, jangan mudah rasanya gimana gitu. Kita harus bersabar, kita harus dengan lemah lembut jika ada teman kita yang bersalah, jika ada teman kita yang selalu mau dorong-dorong kita nih, yang mau membuat kesabaran kita lagi belajar asik terus kita didorong-dorong, digangguin, dicubit sana sini, jangan dibalas adik-adik, tapi kita
bersabar. Bersabar dalam segala hal. Dalam kesusahan pun kita harus selalu bersabar. Soal matematika ini sulit nih. Aduh, sulit banget nih untuk dikerjakan nih. Sabar. Terus menerus kerjakan. Pasti bisa. Nah, kalian kalau untuk mencapai cita-cita adik-adik semua, kalian harus bersabar, bersabar menjalani proses belajar adik-adik. Walaupun sekarang lagi sulit nih adik-adik, masa-masanya sulit belajar, tetap semangat untuk belajar supaya cita-cita adik-adik itu tercapai nantinya. Nah, teladan tidak berdosa adik-adik juga diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun disakiti, walaupun dia dicaci maki, dihina waktu lagi di pengadilan, dia tidak pernah memberikan saksi dusta, tidak pernah menjawab, tidak pernah membela dirinya, tapi dia tetap menyampaikan kepada Tuhan. Demikian juga mulut kita adik-adik, kita gunakan jangan menipu, jangan berbohong, jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik, tapi hendaknya kita tetap tidak berdosa oleh anggota tubuh kita, oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Hendaknya kita jangan berdosa. Nah, adik-adik juga ada teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu jangan menipu. Tidak boleh tipu-tipu loh adik-adik di rumah. Jangan tipu-tipu. Nah, misalnya mau ngerjakan nih soal matematika nih, ada contekan. Biar nilaiku 10, aku tipu-tipu aja deh, nyontek aja dah. Guru kan nggak tahu juga. Nah, dibuka tuh contekan. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Menyontek itu sama dengan menipu. Tidak ada gunanya nilai adik-adik 100 tapi menyontek. Nah, nggak ada gunanya. Kalau adik-adik mau nilai 100 harus belajar, bertekun belajar, jangan tipu-tipu. Nggak boleh, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menipu, tapi kita harus mengerjakan kebenaran. Nah, adik-adik, karena seperti dalam Alkitab yang mengatakan, karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Nah, itu adik-adik. Nah, kalau kita teladan dalam Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi, agar kita tetap melihat dan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah. Nah, untuk ayat hafalan kita adik-adik, yaitu tadi dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di sorga, di mana kami telah mempelajari sedikit daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami pelajari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita tadi sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kita disebut anak-anak Allah. Nah, kita sangat bangga mempunyai Allah dan kita disebut anak-anaknya. Mari kita berikan persembahan dengan senang hati. Kita mengangkat sungguh ku bangga Bapa. Let's go.
Adik-adik sekolah minggu, kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu online kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus meneladankan kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik buat kita. Nah, pada siang hari ini kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti ini. Ya, adik-adik ya, aktivitasnya seperti ini. Ini bisa adik-adik gunakan seperti seolah-olah adik-adik lagi bercermin lalu melihat Tuhan Yesus, ya. Atau adik-adik bisa nanti akan tempelkan di kamar adik-adik, ya. Oke, bahan-bahannya kakak akan beritahukan kepada adik-adik ya. Bahan-bahannya adalah adik-adik nanti piring kertas, ya. Boleh nih piringnya yang besar atau yang kecil, tergantung keinginan adik-adik ya. Atau kalau tidak ada piring kertas, adik-adik boleh menggunakan karton yang warna karton ya, karton yang berwarna. Boleh adik-adik mau bulat atau mau segi 4 ya. Lalu ada kertas warna ya, kertas warna ini. Nah, kertas warna ini adik-adik bisa bentuk sesuka hati adik-adik, bisa bentuknya kotak atau bentuknya love juga boleh ya, sesuka hati adik-adik. Lalu lem ya untuk menempel, lalu spidol ataupun pulpen, lalu nanti ada pensil warna, dan yang lainnya adalah gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus ini adik-adik bisa ambil dari gambar mana saja. Misalnya ada gambar ini, gambar Tuhan Yesus dengan anak-anak. Adik-adik nanti potong gambar Tuhan Yesusnya, baru adik-adik warnai. Atau bisa juga seperti ini dengan menggambar ya. Jadi adik-adik bisa menggambarkan Tuhan Yesusnya ya. Setelah itu nanti gambar Tuhan Yesus tadi setelah adik-adik gunting dan diwarnai, adik-adik tempelkan di sini ya. Setelah adik-adik tempelkan di sini, baru adik ambil kertas warna, lalu adik-adik ditulis di sini namanya kayak seperti ini. Nih, Dede mau seperti Yesus. Nah, nanti adik-adik tulis namanya mau seperti Yesus. Baru adik-adik seperti ini.
Ya, nih gambar Tuhan Yesusnya ditempel. Dede mau seperti Yesus. Ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 6. Oke, adik-adik seperti ini ya. Nanti adik-adik tadi kertas yang berbentuk itu, adik-adik mau meneladani Yesus apa nih? Misalnya tentang menghormati orang tua, mengasihi, mengampuni. Nah, adik-adik letakkan di sini. Ya. Selamat mencoba ya adik-adik.